Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8 semuanya. Semoga tetap sehat dan tetap menjaga kebersihan di rumah. Hari ini bersama saya Bu Ernitia Swatnani kita akan melanjutkan mengenai pengolahan bahan pangan, yaitu pengolahan bahan pangan umbi-umbian. Kita lihat, apa itu umbi-umbian? Umbi-umbian merupakan bagian dari tumbuhan yang merupakan modifikasi dari organ lain dan berfungsi sebagai penyimpanan zat tertentu, umumnya karbohidrat. Bagian yang dimodifikasi dapat berupa daun, batang, atau akar, tetapi hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan daun. Jadi umbi itu tidak harus akarnya saja dan dipendam dalam tanah, tetapi bisa berupa batang, akar, maupun daun. Jadi, dia adalah modifikasi dari organ tumbuhan. Umbi tidak hanya sebagai alat penyimpanan energi atau penyimpanan makanan, tetapi juga sebagai organ perkembangbiakan. Jadi bisa ditanam langsung umbinya, itu sebagai organ perkembangbiakan. Yang pertama macam umbi adalah ubi jalar. Tentu kalian pasti sudah pernah makan dan menemuinya. Umbi-umbian ini memiliki warna yang beragam, mulai dari ubi merah, kuning, hingga ubi ungu. Peneliti menyatakan ubi merah dan ubi ungu merupakan sumber pangan yang baik karena kaya akan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari paparan radikal bebas atau polusi-polusi yang bisa menyebabkan penyakit untuk tubuh kita. Sifat antiradikal bebas ini juga dapat menurunkan risiko Anda mengalami penyakit kronis seperti kanker jantung dan penuaan dini. Ubi juga merupakan sumber serat, vitamin, dan mineral yang baik sehingga dapat dijadikan sumber karbohidrat alternatif di luar nasi. Jadi kalian jangan tidak suka makan ubi jalar ini, karena banyak sekali manfaatnya. Yang kedua adalah kentang. Kentang kerap dianggap sebagai umbi-umbian yang jahat dan harus dihindari, terutama bagi mereka yang ingin mengonsumsi makanan rendah karbohidrat. Meski demikian, kentang sebetulnya juga dapat menghadirkan berbagai manfaat bagi kesehatan karena ia mengandung serat, vitamin, mineral, dan fitokimia. Nah, kentang ini dianggap jahat untuk orang-orang yang diet karbohidrat, artinya tidak boleh makan karbohidrat yang banyak karena kandungannya lebih banyak daripada nasi. Beberapa manfaat kentang bagi kesehatan antara lain yaitu menguatkan tulang karena umbi-umbian ini kaya akan fosfor dan kalsium dan dapat mencegah terjadinya pengeroposan tulang alias osteoporosis, menyehatkan jantung karena kentang mengandung serat, potasium, vitamin C, vitamin B6 yang mendukung kerja jantung. Yang ketiga adalah talas. Banyak sekali kalian temui talas. Talas identik dengan kota Bogor yang sering dijadikan sebagai buah tangan khas Bogor. Misal, bolu talas itu banyak sekali oleh-oleh dari Bogor. Di luar Indonesia, tanaman ini juga dikenal dengan nama taro yang kerap dijadikan bahan pembuat makanan atau minuman manis. Jadi, ada talas ungu, yang warnanya ungu itu bisa disebut taro. Jadi, ketika kalian makan yang rasa taro itu yang berarti yang seperti itu. Kulit luar talas berwarna coklat dengan daging umbi-umbian yang berwarna purih dan bercak ungu. Rasa daging talas cukup manis dan teksturnya mirip dengan kentang. Talas adalah sumber serat yang baik, juga memiliki berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Beberapa manfaat talas adalah menstabilkan kadar gula darah, menyehatkan saluran cerna, serta menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Jadi, hampir umbi-umbian ini baik untuk jantung kita. Yang keempat adalah singkong atau ketela pohon. Selain kaya akan karbohidrat, singkong juga memiliki banyak kandungan vitamin C dan zat antioksidan lain seperti asam fenolik, antioxidants, saponin, dan alkaloid yang berguna bagi kesehatan kulit. Singkong juga dipercaya sebagai memiliki sifat anti peradangan atau antiinflamasi. Hanya saja, umbi-umbian ini cenderung tidak memiliki kandungan nutrisi lain, termasuk protein, sehingga konsumsi singkong dalam jumlah besar sangat tidak dianjurkan bagi kesehatan. Jadi, singkong ini biasanya ada dijadikan salah satu makanan pokok ya, tetapi kandungan nutrisinya tidak terlalu besar. Singkong ini untuk kulitnya yang di luar yang warnanya pink itu sebenarnya dia beracun. Jadi ketika kalian mengkonsumsi singkong, terlebih dahulu dibuang dulu, wajib dibuang kulit yang berwarna merah muda itu, karena dia mengandung
racun. Selanjutnya adalah ubi rambat. Ubi rambat berbentuk panjang dengan rasa daging yang lebih kering dan bertepung dibanding ubi jalar. Manfaat yang bagi kesehatan belum banyak diketahui. Salah satu penelitian awal menunjukkan konsumsi yang secara rutin dapat menyeimbangkan kadar hormon di dalam tubuh, mengurangi kolesterol jahat, dan serta meningkatkan level antioksidan. Jadi di sini nama lain dari ubi rambat itu adalah uwi, yang warnanya ungu itu loh, yang tanamannya merambat tapi umbinya dari dalam tanah. Namanya uwi atau ubi rambat. Selanjutnya adalah gadung. Tanaman gadung merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang tergolong dalam kelompok yam yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia. Gadung mengandung racun yang bisa mengakibatkan pusing dan muntah apabila salah pengolahan. Jadi, kalau pengolahan gadung itu harus berhati-hati karena sebenarnya dia mengandung banyak racun. Jadi harus menggunakan pengolahan yang benar. Gadung merupakan salah satu sumber pangan karbohidrat yang tinggi didominasi oleh pati. Jumlah pati yang terkandung pada umbi gadung lebih rendah jika dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain, seperti beras, jagung, maupun ubi kayu. Umbi gadung dapat dijadikan sebagai bahan pokok pengganti beras karena memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap, sehingga memiliki potensi untuk diolah menjadi tepung. Kalau kalian menemukan olahan gadung itu biasanya dibuat keripik gadung. Jadi ada keripik gadung itu yang lebih banyak kita ketemui macam olahan gadungnya. Kemudian selanjutnya adalah garut. Garut merupakan tumbuhan ternak yang menghasilkan umbi yang bisa dimakan. Garut bukan termasuk makanan pokok yang ada di Indonesia. Jadi biasanya garut itu hanya sebagai salah satu olahan, tidak sebagai bahan makanan pokok. Kandungan gizi garut, kandungan zat yang di dalam garut cukup bervariatif, di antaranya yaitu protein, lemak, serat, air, pati, zat besi, magnesium, abu, fosfor, vitamin B6, kalium, folat, riboflavin, dan tiamina. Termasuk banyak sekali kandungannya. Yang terakhir yaitu bengkoang. Umbi putih yang biasa dimakan sebagai komponen lucu atau dijadikan sebagai masker untuk kecantikan. Salah satu manfaat bengkoang adalah untuk mencerahkan kulit tubuh. Jadi biasanya ekstrak bengkoang itu banyak sekali kalian temui di masker-masker maupun produk kecantikan karena dia berfungsi untuk mencerahkan kulit tubuh. Umbi bengkoang mengandung gula dan pati serta fosfor dan kalsium. Umbi ini memiliki efek pendingin karena mengandung kadar air 86-90%. Rasa manis berasal dari oligosakarida yang disebut sebagai inulin. Oligosakarida itu adalah nama lain dari rantai gula yang disebut sebagai inulin, yang mana tidak bisa dicerna tubuh manusia. Sifat ini berguna untuk penderita diabetes yang berdiet kalori rendah. Jadi yang inulin itu tubuh manusia tidak punya enzim untuk mencernanya atau mengolahnya menjadi glukosa, sehingga biasanya langsung terbuang. Jadi hal ini bermanfaat untuk orang yang diabetes, ya, artinya orang yang tidak bisa mengkonsumsi banyak gula dan orang yang berdiet kalori rendah. Jadi diet kalori rendah itu adalah orang yang menghindari makanan yang mengandung banyak glukosanya. Nah, tugasnya adalah carilah 3 jenis olahan umbi-umbian yang berbeda jenisnya dan jabarkan manfaat dari ketiga umbi tersebut. Jadi kalian cari 3 olahan umbi yang berbeda. Jangan satu umbi saja, tapi 3 jenis olahan dari umbi yang berbeda. Jadi olahan ya, bukan umbinya. Kemudian kalian jabarkan manfaatnya dari bahan umbinya tersebut. Misalnya seperti olahan kering kentang. Nah, nanti kalian jabarkan manfaatnya apa. Nah, sekian dari saya. Banyak salahnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.